Halo guys, balik lagi di program Tech Talk dan kali ini kita akan ngomongin sebuah handheld gaming terbaru dari Lenovo, yaitu Lenovo Legion Go 2. Nah, kita ngomongin handheld gaming ini kayak nggak ada habis ya. Setelah berapa tahun kemarin tuh rame buat handheld gaming, semua ngeluarin, merek-merek lain ngeluarin. Lenovo pun nggak mau ketinggalan, meskipun Lenovo diakui dia bukan yang pionir di saat itu, tapi dia langsung grab, dia langsung ngejar yang lain-lain dan bikin Lenovo Legion Go dengan beberapa seri dan varian generasi. Dan ini adalah Lenovo Legion Go 2 yang bisa dibilang kalau sempat diulas sama tim Metro dengan salah satu handheld gaming monster. Monster dalam artian 2 yaitu performanya dan juga kayaknya sih ukurannya sih. Nah, ini tuh sudah rilis tahun 2025 bulan Oktober, harganya sekitar 17,9 juta. Cuman kalau kita cek-cek sih harganya agak digoreng-goreng sih, soal ada yang sampai 20 juta. Nah, tapi di sini akan kita kasih lihat secara detail seperti apa tampilannya dan performanya serta pengalaman main pakai handheld gaming Lenovo Legion Go. Ya, seperti apa? Akan kita bahas di Tech Talk. Lenovo Legion Go 2 atau Lenovo Legion Go 2. Nah, di sini udah kita lihat desainnya yang memang monster. Jadi nggak monster performanya itu disebut, tapi monster ukuran juga. Ukurannya memang harus diakui ini lebih besar daripada handheld gaming pada umumnya atau mungkin kompetitornya. Di sini bisa dilihat desainnya tuh dan beratnya juga sekitar 920 gram, kayak hampir kayak laptop yang ultra tipis, yaitu di bawah 1 kilogram. 920 gram. Nah, di sini juga desainnya memang agak tebal, tapi harus kita akuin Lenovo Legion Go 2 ini dibandingkan seri sebelumnya atau pertamanya ini punya desain yang sudah disempurnakan, alias buat ergonomis lagi. Misalnya bagian lekuknya sekarang lebih enak, dia mengurangi bagian-bagian sudut yang dulu di seri sebelumnya itu ada banyak banget bagian sudut, sehingga kayak lebih kayak kaku di tangan, gak enak. Dan sekarang mereka lebih membentuk desainnya sesuai dengan grip tangan, semua dari bagian belakang, tombolnya, kemudian bagian bawahnya juga. Tapi harus diakui bahwa bobotnya sekitar 920 gram ini tetap aja berat. Ini bagian fitur-fiturnya bisa kelihatan ada tombol Y2, kemudian juga ada M3, Y3, dan bentuknya agak berbeda sama sekarang kini karena ini nanti bisa dicopot. Nah, ini kita lihat ya. Kemudian di bagian depannya seperti lihat ada joystick padnya, kemudian masih ada untuk trackpad bagian kecilnya. Sini ada tombol untuk akses ke Lenovo Legion. Kemudian di bagian depan ada lubang exhaust dan volume. Di sini juga ada tombol powernya dan di bagian bawah bisa di stop, microSD dan port USB-C sama untuk audio jack. Cuman sayangnya nih kita cek dari tadi USB-C itu nggak ada logo Thunderbolt, jadi kayaknya si Lenovo Legion Go ini tidak mendukung fitur Thunderbolt. Salah satu fitur yang memang harus diakui membuat Lenovo Legion Go 2 itu beda sama kompetitornya. Pertama yaitu ada sebuah standing senderan. Ini jadi enak bisa ditaruh gitu. Jadi nggak perlu semacam docking ya. Kemudian Lenovo Legion Go 2 itu kayaknya memang dari awal pengen buat beda karena dari seri sebelumnya dia membuat desain yang joysticknya bisa dilepas. Nah, ntar ya, copot di sini tuh bagian tombol nih, bagian tombolnya di sini ini dicopot. Nah, copot. Kemudian di sini juga bisa dicopot juga. Nah, oke, sudah lepas semuanya. Sekarang kita kasih pamer, kita kasih lihat Lenovo Legion Go di sini layarnya. Nah, di sini layarnya tentu saja bisa ditaruh. Kita taruh. Kemudian ini joystick ya. Nah, jadi memang kayak Lenovo Legion Go ini terinspirasi banget sama Nintendo Switch. Makanya mereka mau bikin yang beda meskipun nggak bisa digabungin, nggak. Ini nggak bisa digabungin karena ada APS mode. Jadi di dalam penjualan itu ada sebuah aksesoris yang bikin ini bisa jadi standing dan mirip kayak gini joystick. Nah, ini dia. Jadi ada penutupnya biar agak enak jadinya. Nah, ini adalah joystick dari Lenovo Legion Go setelah gua pasang aksesoris yang tadi penutupnya sama standingnya. Jadi di bagian bawah tuh kalau kalian lihat, ini ada tulisannya mode APS off sama APS. Nah, ini kalau dinyalain nanti jadi dia kayak mouse tapi beda kayak joystick. Nah, gini. Jadi Lenovo Legion Go bilangnya ini bisa mendukung gameplay yang lebih lebih imersif. Jadi menghadirkan sebuah perbedaan di mana gameplaynya itu bisa dimainkan dengan cara seperti ini, kayak megang senapan gitu sih, memang kayak FPS. Makanya sebutnya mode FPS. Ngomongin soal layar dari Lenovo Legion Go 2 ini memang dengan ukuran yang monster, mereka punya layar yang besar banget, yaitu 8,8 inci layar OLED resolusinya WXGA. Ini resolusi tinggi dengan refresh rate bisa sampai 144 Hz dengan fitur variable frame rate. Jadi ini penting banget, fitur yang penting untuk sebuah layar resolusi tinggi dengan frame rate tinggi supaya nggak screen tearing. Nah, harus diakui gue coba main di fiturnya ini variable refresh rate-nya ini, dia frame rate-nya nggak terlalu anjlok naik turun. Jadi
tergolong stabil. Kita sempat main Cyberpunk 2077 dan situ kita pasang resolusi yang tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi banget karena harus diakui ya, performa dari Lenovo Legion Go 2 ini memang tidak jauh berbeda sama sebuah laptop gaming ketika modenya dipasang performanya rata kanan tapi tanpa dicolok baterai. Nah, ini performanya. Tapi dengan begitu kita masih mendapatkan pengalaman main yang sama, rasanya sama persis. Jadi kita frame rate sekitar 45 sampai 50 itu masih dapat dengan resolusi tinggi, tapi ray tracing-nya low ya. Jadi jangan yang tinggi-tinggi banget supaya kita menghindari ada screen tearing sama lag itu. Kita ngomongin soal dalemannya dari Lenovo Legion Go 2. Nah, di sini sudah pakai prosesor AMD Ryzen Z2 Extreme. Jadi kalau kalian ngikutin nih, AMD Ryzen Z2 Extreme itu adalah sebuah prosesor handheld gaming khusus dari AMD yang memang paling baru saat ini. Dan Lenovo Legion Go 2 sudah pakai chipset itu, prosesor itu. Dan kemudian ada RAM 32GB LPDDR5X 8000. Jadi nggak heran kalau tim Medcom itu sempat ngulas dan bilang ini salah satu handheld gaming monster. Dan ngomongin baterainya sendiri, memang kalau kita main di resolusi yang tinggi, grafis tinggi itu, dan pengaturan performa itu di performance, bukan mode hemat baterai. Baterai itu bertahan sekitar 2 jaman lah, 2 jam. Bukan 2 jaman lama banget, 2 jam. Nah, memang itu balik lagi sempat tadi gue bilang bahwa ini tuh mirip kayak laptop gaming yang nggak dicolok. Dan untuk 2 jam oke sih, karena sebagian hard game itu kan kayaknya 1 jam sekitar berapa puluh menit. Nah, ini 2 jam sekitar berapa belas menit tuh udah cukup oke gitu kan. Tapi kalau misalnya dicoba untuk sekedar kayak hiburan, internet, ya mungkin kan bosan juga main game kan, tapi main yang di layar yang gede 8 inci mau kayak browsing, nonton film, kita tes ini baterai sekitar bertahan sampai 10 jam, tapi dengan mode hemat ya, dengan mode hemat itu bertahan lama. Dan kita sempat kayak nggak pakai nih baterai full terus disimpan di lemari cukup lama, sekitar hampir sebulan. Nah, satu hal yang paling gue suka dari produk gamingnya Lenovo Legion yaitu lini gamingnya Lenovo itu Lenovo Legion itu adalah mereka suka bikin tampilan skin dari fitur-fitur gaming itu rapih banget. Misalnya di sini tampilan store kayak gini ya, tampilannya rapi banget nih, store dari Lenovo Legion Space namanya ya. Kemudian library-nya juga dibikin jadi tampilannya rapi. Setting pun demikian, tampilannya rapi. Kemudian controllers kalau mau ganti-ganti tampilannya, nah keren banget kan. Ini tuh makanya kenapa ya, kayaknya karena elemennya Lenovo itu mereka mungkin kayaknya selain gaming mereka kenceng banget di bidang perangkat komputer yang kayak buat bisnis gitu. Makanya mereka tahu bahwa ngebikin tampilan UI navigasi itu mesti yang rapih tapi enak. Makanya ini gaming tapi nggak gaming banget, masih enak banget buat ngatur-ngatur. Ini mulai dari ganti gamepad mode, settingan joysticknya, terus triggernya, ngatur kalibrasinya, terus tampilan dari sampingnya, sidebar juga. Nah, ini ada buat setting, ada buat controller, display. Tampilannya tuh rapih. Karena kayak beda sama beberapa handheld gaming yang oke ngasih fitur gaming tapi navigasi itu ribet banget. Kayak tampilan juga kayak kurang dimatengin gitu loh, kayak yang penting ada aja gitu. Nah, ini yang membuat gue suka banget sama Lenovo Legion Go 2. Lenovo Legion Space ini oke banget, tapi kalau kalian pengen handheld gaming yang operasinya sistemnya pakai Steam Deck, nah jadi katanya sih Lenovo bakal ngeluarin Lenovo Legion Go 2 versi Steam Deck OS itu di bulan Juni tahun ini. Mungkin tungguin aja ya. Kalau memang kalian lebih suka yang versi Steam Deck, karena memang harus gue akui bahwa versi Steam Deck ini ramai banget dan banyak banget penggemarnya gitu. Jadi apa hikmah yang bisa diambil? Hikmah dari Lenovo Legion Go 2 ini dengan harga sekitar 17,9 juta, apakah worth it? Kalau menurut kita ini worth it karena ngelihat Lenovo Legion Go 2 ini punya build quality yang oke banget, kemudian dia tidak seperti handheld gaming yang lain. Kalau kalian pengen cari yang bisa ada standingnya, penyangganya, kemudian bisa joysticknya tadi dilepas, controllernya, dan desainnya juga oke, termasuk tadi Lenovo Legion Space juga oke banget. Kalau kalian memang cari handheld gaming yang kayak gitu, Lenovo Legion Go 2 ini adalah satu yang kita sarankan. Tapi harus diketahui bahwa ada konsekuensinya, yaitu desain mungkin yang lebih berat, tebal, dan ya tebal dan berat sih, bongsor banget ini berasa memang, karena harus diakui komputer lain tuh nggak punya trackpad kayak gini, mereka nggak nyediain, dan ini mesti menyediain, tapi memang kepake sih. Nah, itu dia. Nah, itu tadi ulasan dari Lenovo Legion Go 2. Nah, kalau kalian masih mau minta kita request apa lagi nih review-review lain, kasih aja komentar di kolom komentar, dan jangan lupa sebutin detail produk apa sih yang mau di review selanjutnya. Itu. Nah, kalau gitu sampai jumpa di episode Tech Talk selanjutnya. Main dulu. Ya, update dulu Windowsnya.